Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Hidayat, NIM saya 0534291162. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang codingan saya dari mata kuliah pemrograman berbasis web 2 dengan kode mata kuliah STSI 4209. Berikut untuk soalnya ya. Soal tugas, Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini, mahasiswa berfokus pada proses pada front end tanpa menggunakan back end terlebih dahulu, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Buatlah 4 halaman website berikut. 1. Halaman login. Halaman login meliputi input email dan password, tombol login. Jika salah atau tidak sesuai, muncul pop-up atau alert yang berisi bahwa email atau password yang Anda masukkan salah. Terdapat tombol password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk model box atau pop-up. Berikut untuk contohnya, ilustrasinya ya. Selamat datang, email, password, mungkin seperti itu. 2. Dashboard menu atau dashboard HTML. Menu utama yang terdiri atas tombol navigasi ke informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, meliputi monitoring progress DO, bahan ajar, rekap bahan ajar, lalu histori transaksi bahan ajar. Tampilkan greeting berdasarkan waktu lokal time, pagi, siang, atau sore. Ya, berikut contohnya. Lalu nomor 3, dashboard menu, dashboard HTML. Input nomor delivery order. Ketika tombol cari ditekan, tampilkan nama mahasiswa, status pengiriman. Dapat disimulasikan dengan progress bar, warna tabel, atau list sesuai dengan kemampuan dan kreativitas teman-teman. Detail ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, total pembayaran. Berikut untuk contohnya. Lalu ke nomor 4, informasi stok bahan ajar, stok HTML. Menampilkan secara dinamis dari data dummy pada data JS di variabel konstanta data bahan ajar. Terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript DOM. Berikut contohnya. Kemudian untuk struktur folder proyek dibuat seperti ini ya, kurang lebih seperti ini ya. Untuk logo opsional, jadi saya nggak pakai logo ya karena nggak ada filenya sih, males nyari juga. Untuk lampiran file data-data dummy yang akan ditampilkan pada tugas praktik 1 disimpan dalam folder JS. Oke, langsung saja kita ke VS Code. Saya menggunakan VS Code. Data JS ini data yang dari dosen ya, atau dari e-learning. Ini kurang lebih seperti ini. Ini ada nama pengguna, nama bulan dari, nama ID, passwordnya ada 123, Agus Pranoto, Agus, dan seterusnya. Untuk bahan ajarnya ini yang kita dapat dari data JS, mengajar ilmu komunikasi, manajemen keuangan, kepemimpinan, mikrobiologi dasar, perkembangan anak usia dini. Nah, lalu untuk trackingnya kita dapat dua nomor DO atau delivery order. Cuma dapat 2. Jadi ini nanti yang bisa dicek atau dilacak untuk pengirimannya. Untuk tanggalnya menyesuaikan tanggal sekarang. Berikut untuk skripnya, saya sudah buat skripnya.
dashboardnya yang bagian atas. Untuk nentuin waktunya ya, jadi katakanlah kurang dari jam 11 akan ada ucapan selamat pagi. Mungkin langsung ke contoh aja. Jadi kita awal ke HTML dulu aja. Jadi kurang lebih seperti ini, akan ada tulisan awal setelah login. Bawahnya akan ada tulisan seperti ini dari tulisan awalnya kita, lalu bawahnya akan ada seperti ini. Ini selamat datang, lalu masukkan email, password, lalu kita submit, login. Jika ada kesalahan atau sukses, nanti akan ada muncul pop up. Lalu ada forget password atau register daftar. Ini berupa passwordnya. Nanti akan muncul seperti ini. Masukkan email Anda untuk menerima tautan di password. Terus ini untuk daftar, jadi bisa langsung mengisikan informasi seperti itu aja. Jadi langsung kita coba. Nah, seperti ini ya. Ini berupa password, ini akan seperti ini. Daftar, bisa isi nama lengkap, email, password, role yang tadi yang saya bicarakan, nama lokasi. Contoh seperti ini. Passwordnya saya buat update 123, asal aja kasih ini atas sekarang. Oke, pendaftaran berhasil. Tapi kita nggak bisa login dengan email yang tadi ya. Sebagai contoh, oke, nggak bisa karena nggak masuk ke data CS, nggak masuk ke sini, jadi nggak bisa. Untuk yang bisa login yang udah terdaftar di sini aja, jadi nggak bisa pakai admin. Untuk tampilan dashboardnya seperti ini. Untuk codingannya, seperti ini. Dashboard container, start ini yang paling atas ini. Sini greeting untuk menyambut. Selamat pagi. Contoh aja. Selamat malam, karena jamnya sekarang jam 22 ya. Jadi masuknya malam. Jika saya pakai akun yang lain, contoh kita pakai ini aja nomor 1 ya. Berhasil. Oke, setelah dashboard kita masuk ke informasi bahan ajar. Ini jadi bahan ajar yang dari data tadi, data.js akan masuk ke sini di informasi bahan ajar. Ini akan stop ya. Keywordnya seperti ini, simpel aja sih. Langsung direct ke ini.
bisa mengedit atau menghapus bahan ajar ya. Jadi untuk ini untuk stoknya 589 kita ganti 650. Oke, hasil diperbarui ataupun dihapus. Oke, udah hapus, namun nggak akan nyimpan, jadi kita refresh akan kembali karena data .js ini nggak berubah. Lanjut ke tracking pengiriman. Ini untuk DO nomor delivery order. Ini contoh kita akan tracking nomor DO berikut. Cari nomor DO berikut: nama mahasiswa Agus Pranoto, status dikirim melalui Pos Indonesia, ini jenis paket, ini untuk tanggal pengirimannya, lalu total pembayaran segini. Lanjut ke laporan monitoring. Kalau kita bilang seperti ini yang sedang dikirim ataupun udah selesai. Jadi untuk cek aja, kalau backup bahan ajar, transaksi ini history yang sudah diterima ataupun selesai ataupun dikirim nggak masuk, maaf. Jadi untuk history aja. Untuk codingannya seperti ini, dashboard udah, history ini. Untuk setpoint saya menggunakan yang sama semuanya begini. Indeks masuk, backup, stop, tracking, user. Oh ya, untuk user ini tambahan ya. User ini kita bisa mengedit ataupun mengubah. Ini untuk cek stok ini sama saja dengan informasi bahan ajar, maksudnya sama. Nah, ini cuma shortcut atau akses cepat lah. Nah, untuk tracking sama, masuknya ke sini. Kalau kelola user ini sendiri, kita bisa nambahin dari sini. Contoh saya menghapus ini. Kita bisa nambahin juga. Kasih ditambah, akan masuk sini ya. Tapi tetap kita nggak bisa login menggunakan nama ini atau akun ini, nggak akan bisa karena nggak masuk ke data.js. Gitu aja. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Ridwan, sebelum undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.